risiko terhadap berbagai macam penyakit termasuk diabetes dan penyakit-penyakit lain akan menurun jauh. Dan semua itu terjadi tanpa minum multivitamin. Halo sahabat-sahabatku semua, apa kabar? Tentunya saya sendiri amat sangat mengharapkan bahwa semua subscriber saya dan juga yang menontonnya semua akan selalu sehat. Pada video terdahulu saya sudah share tentang sarapan pagi dan juga makan siang. Dan hari ini saya akan share tentang makan malam saya, suatu kebiasaan untuk makan malam yang lebih sehat. Dari pengamatan saya masih sering mendengar dan melihat satu kebiasaan-kebiasaan banyak juga yang makan malam itu memiliki konsep yaitu big dinner atau makan besar. Saya bukan berbicara antara benar dan salah ya, karena pada saat saya bekerja di Amerika, teman-teman kerja saya juga sering sekali untuk mengajak makan malam, dan makan malam mereka huge, besar, benar-benar mereka mengatakan this is big dinner. Dan setelah itu malamnya lagi masih supper, bisa kebayang ya. Tetapi saya berpendapat sebaliknya, justru makan malam harusnya makan malam yang ringan, yang sehat dan secukupnya saja. Karena kan kita akan tidur, full seluruh badan akan beristirahat. Sehingga tentunya akan lebih logikal bahwa biarlah pada saat kita istirahat, maka pencernaan kita juga tidak bekerja keras untuk mencerna makanan-makanan berat yang sudah masuk melalui mulut kita. Saya sendiri bersama keluarga sudah sekian lama terbiasa makan berat hanya satu kali saja, yaitu waktu makan siang atau lunch time. Sementara untuk makan malam, kami berprinsip untuk makan yang sederhana saja, yaitu secukupnya saja, yaitu cukup untuk memberi gizi dan bukan hanya menutup rasa lapar saja. Berikut ini adalah kebiasaan saya makan malam. Makanan utama atau makanan inti saya adalah ya sayur-sayuran seperti romaine, baby kos ya, terus ada salada, timun, seringkali kita pakai zucchini, dan juga ada macam-macam, ini ada tomat cherry begini dan segala macam ya. Dan biasanya kami hanya menggunakan dressing yang sehat ya. Tetapi yang paling banyak di pasaran dan cukup sehat adalah tentunya adalah olive oil, minyak zaitun, atau ditambahkan balsamic vinegar. Tentunya dalam jumlah sedikit saja. Makan malam saya ini segini ini habis ya. Saya tidak praktekkan sekarang supaya menyingkat waktunya. Dan untuk karbohidratnya kami terbiasa menggunakan ubi panggang atau ubi rebus, pisang panggang atau pisang rebus, dan kebetulan di depan saya ini adalah ubi rebus seperti ini, dan saya makan begini aja ya. Ini buat saya udah enak ya, nggak perlu pakai ini itu, buat saya ini udah cukup. Dan juga ada misalnya ini pisang rebus, ini adalah menu yang biasa buat makan malam. Yang utama adalah saya memakan sayur-sayuran ini. Tetapi sometimes rasa lapar ya saya juga snacking. Dan biasanya snack yang paling umum saya makan pada saat malam adalah saya almond panggang atau roasted almond seperti ini ya. Dan ini ya dimakan gini aja ya, ini udah enak buat saya. Ini kan. Dan sebagai variasi kita menggunakan kacang atau peanut atau cashew, kacang mede, dan banyak kacang-kacangan yang sering saya pakai ya buat snacking waktu malam atau waktu lapar. Kalau di Amerika tentu lebih banyak lagi pilihannya.
Sehingga pada saat di sana beli bawa pulang sini bisa chestnut, walnut dan segala macam, itu adalah makanan-makanan yang antioksidannya tinggi dan juga sangat sehat. Nah, beberapa kali pada saat saya mengajar di kelas, ada cukup banyak yang menanyakan, memang makan begitu saja tidak lapar Pak Gandhi? Pada awalnya ya lapar, karena kebiasaan itu tidak bisa dirubah within a night atau dalam waktu semalam, tetapi perlu waktu. Dan setelah sekian lama, badan ini nurut dengan apa yang kita berikan, habit, kebiasaan, dan badan terasa jauh lebih sehat, lebih fresh, dan lebih enteng rasanya. Kebayang kan? Saya masih lari loh. Biasa setiap minggu bisa 10-20 kilo. Dan dengan makan yang sederhana dan ringan ini, maka tidur juga lebih nyenyak, tidak mudah kebangun-bangun. Tentunya pencernaan menjadi lebih sehat, karena pada saat badan kita istirahat, sistem pencernaan kita sebaiknya tidak memproses hal-hal yang berat-berat. Karena pada saat malam, itulah waktunya regenerasi sel. Ada satu riset dari National Institute on Aging, orang-orang yang bisa membatasi waktu makannya, seperti makan malam jam 7 terakhir, dan mulai membuka makan pagi lagi jam 7. Jadi sistem pencernaan kita beristirahat selama 12 jam. Seperti yang saya lakukan, itu dikenal dengan intermittent fasting. Istri dan anak saya lebih lagi, yaitu sudah 16 jam bahkan lebih mereka melakukan intermittent fast. Dan the research menunjukkan bahwa orang-orang yang bisa membatasi waktu makannya itu akan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Fungsi metabolisme akan lebih stabil pada usia lanjut, dan juga risiko terhadap berbagai macam penyakit termasuk seperti diabetes dan penyakit-penyakit lain itu akan menurun jauh. Dan semua itu terjadi tanpa bantuan atau minum multivitamin. Jadi hanya dengan mengubah pola makan yang lebih sehat dan teratur. Dalam hal ini, saya bukannya mengajak untuk Anda semuanya stop minum multivitamin, karena kalau Anda memiliki pemahaman yang berbeda, ya silahkan. Dan juga alangkah lebih baiknya konsul kepada dokter Anda. Tetapi itulah yang saya alami sekeluarga. Kalau dari record, sakit flu saja, saya terakhir itu sekitar 8 tahunan yang lalu. Jadi saya sudah nggak pernah namanya batuk, pilek, demam, itu saya nggak pernah. Saya bisa menghindari itu semua. Saya sangat memahami bahwa setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda. Tidak semua keluarga bisa membeli makanan-makanan yang berkualitas tinggi, seperti bahan-bahan makanan, sayur, buah yang organik. Tetapi prinsipnya tetap sama. Satu, hindari makan berlebihan atau makan berat, makan berlemak-lemak yang mengandung banyak minyak pada malam hari. Yang kedua, kurangi jumlah karbo yang kita makan, termasuk karbo olahan seperti nasi. Ketiga, stop. Jangan biasakan makan makanan kemasan. Jauh lebih baik makan yang fresh seperti ini. Tidak ada pengawet, tidak ada pewarna, tidak ditambah chemical apapun. Dan juga tentunya jauh lebih murah kan? Selanjutnya adalah, kalau saya sekeluarga ya, saya percaya dan sudah membuktikan bahwa saya stop untuk makan segala macam makanan yang terbuat dari tepung terigu. Saya sudah sangat banyak mengurangi. Kalau istri dan anak saya sudah bisa totally stop. Dan yang terakhir, minum. Sebaiknya minum fresh water saja. Kalau mengatakan air putih, kebiasaan orang Indonesia mengatakan air putih, ya oke lah. Tapi maksudnya kan bukan airnya berwarna putih, ya, tapi air fresh yang seperti air mineral yang kita minum biasa itu. Malam hari hindarkan
minum kopi agar tidak mengganggu waktu tidur Anda. Ingatlah, makan malam bukanlah untuk kita makan kenyang, tetapi makan secukupnya saja. Sebagai penutup, saya mengingatkan bahwa menjadi sehat bukan datang dari suplemen-suplemen mahal yang Anda beli, tetapi terjadi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita mampu ubah cara atau pola makan kita. Dan salah satu kebiasaan terpenting adalah makan dengan kesadaran. Kita harus tahu dan memilih apa yang masuk ke mulut kita dan kita mampu mengontrolnya. Dan saya juga ingin belajar kebiasaan-kebiasaan Anda semuanya. Tulis ya di kolom komen, di kolom komentar, apa yang biasa Anda makan setiap malam. Jam berapa Anda berhenti makan setiap malam. Karena saya punya teman baik, jam 10 malam masih makan nasi goreng dan cukup banyak loh. Bahkan makan gulai dan sate kambing jam 10, jam 11 malam loh. Nah, bagi Anda semua yang hari ini baru pernah join, baru pernah ketemu saya, pastikan klik subscribe di tombol subscribe di bawah ini agar setiap edisi Anda selalu mendapatkan notification-nya. Dan tentunya klik like jika konten-konten di channel ini berguna buat Anda dan keluarga, dan silahkan share kemanapun yang Anda inginkan supaya hal baik ini bisa juga menyebar di community di mana Anda aktif. Saya Gandhi Budiman dari GP Empowering. Sampai jumpa.